Tidur setelah sholat subuh adalah kebiasaan yang sering dilakukan oleh sebagian orang, terutama bagi mereka yang merasa kurang tidur atau ingin melanjutkan tidur setelah bangun pagi. Namun, kebiasaan ini dapat memiliki dampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental. Kali ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai apa yang terjadi pada tubuh dan pikiran seseorang yang tidur setelah subuh, baik dari sudut pandang medis, psikologis, maupun perspektif agama. Dampak fisiologis tidur setelah subuh. 1. Gangguan ritme sirkadian. Ritme sirkadian adalah siklus biologis tubuh yang mengatur waktu tidur dan bangun. Tidur setelah subuh dapat mengganggu ritme ini, karena tubuh sudah mulai memasuki fase aktif setelah bangun pagi. Tidur kembali pada waktu tersebut dapat menyebabkan kebingungan pada tubuh, mengakibatkan kualitas tidur yang buruk dan perasaan lelah sepanjang hari. 2. Penurunan kualitas tidur. Tidur setelah subuh seringkali tidak mencapai fase tidur dalam yang diperlukan untuk pemulihan tubuh. Hal ini dapat menyebabkan tidur yang tidak nyenyak dan tubuh tidak mendapatkan istirahat yang cukup. Akibatnya, seseorang akan merasa lelah dan kurang bertenaga meskipun sudah tidur lebih lama. 3. Gangguan hormon. Tidur yang tidak teratur dapat mengganggu produksi hormon melatonin, yang berperan dalam mengatur siklus tidur. Ketidakteraturan ini dapat menyebabkan gangguan tidur jangka panjang dan mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Di samping dampak fisiologis terdapat pula dampak psikologis tidur setelah subuh. 1. Mood yang tidak stabil. Tidur setelah subuh dapat mempengaruhi mood seseorang. Kurangnya tidur yang berkualitas dapat menyebabkan perubahan suasana hati, seperti mudah marah, cemas, atau merasa tertekan. Hal ini dapat mempengaruhi interaksi sosial dan produktivitas sehari-hari. 2. Penurunan konsentrasi dan produktivitas. Tidur yang tidak cukup dapat mempengaruhi fungsi otak, termasuk konsentrasi dan daya ingat. Seseorang yang tidur setelah subuh mungkin merasa kesulitan untuk fokus dan menyelesaikan tugas dengan efisien, yang pada gilirannya menurunkan produktivitas. Kebiasaan tidur setelah subuh dilihat dari perspektif agama Islam. Dalam ajaran Islam, waktu pagi memiliki keutamaan yang tinggi. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk tidak tidur setelah sholat subuh. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa duduk bersama orang-orang yang berzikir dari waktu sholat subuh, hingga terbit matahari lebih dicintai oleh beliau daripada memerdekakan 4 orang budak dari keturunan Nabi Ismail. Selain itu, doa Rasulullah agar umatnya diberkahi di waktu pagi menunjukkan pentingnya memanfaatkan waktu pagi untuk aktivitas yang bermanfaat. Tidur setelah subuh dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan berkah tersebut. Dilihat dari segi medis juga ada beberapa dampak untuk jangka panjang. 1. Risiko penyakit kronis. Kebiasaan tidur setelah subuh dapat meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit kronis, seperti diabetes tipe 2, hipertensi, dan penyakit jantung. Hal ini disebabkan oleh gangguan metabolisme tubuh akibat tidur yang tidak teratur. 2. Penurunan kualitas hidup. Tidur yang tidak berkualitas dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Rasa lelah yang terus-menerus, gangguan mood, dan penurunan produktivitas dapat mengurangi kepuasan hidup secara keseluruhan. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa tidur setelah subuh, meskipun tampak sebagai kebiasaan yang tidak berbahaya, dapat memiliki dampak negatif yang signifikan bagi kesehatan fisik dan mental. Gangguan ritme sirkadian, penurunan kualitas tidur, dan dampak psikologis seperti perubahan mood dan penurunan konsentrasi adalah beberapa akibat yang mungkin timbul. Dari perspektif agama Islam, tidur setelah subuh juga dianjurkan untuk dihindari guna mendapatkan berkah dari Allah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kebiasaan tidur yang sehat dengan tidak tidur setelah sholat subuh. Memanfaatkan waktu pagi untuk aktivitas yang produktif dan bermanfaat tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga mendatangkan berkah dan kesehatan yang optimal. Semoga kita dapat mengamalkannya, dengan harapan agar hidup kita menjadi lebih bermanfaat.